Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ahli sidqi wal wafa. Dewan juri yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat mengikuti ajang perlombaan ini dengan semangat dan juga sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dari sini kami mengambil sebuah hadis yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari sini dapatlah kita untuk mengambil sebuah ibrah bahwasannya menuntut ilmu diwajibkan bagi kita semua. Melihat dari sejarah, dahulu pernah ada suatu peradaban yang sangat maju. Dahulu pernah ada suatu peradaban yang sangat disegani oleh dunia, yang sangat dimuliakan oleh banyak orang. Tidak lain, peradaban tersebut dimuliakan karena ilmu yang berkembang sangat pesat di dalamnya. Karena mereka mengutamakan ilmu, karena mereka haus akan ilmu, dan mereka juga sadar akan kebodohan musuh bagi mereka. Namun sekarang peradaban tersebut berbalik 360 derajat. Hal tersebut juga dikarenakan karena menurunnya minat belajar pada setiap masyarakatnya, dan juga menurunnya minat untuk menuntut ilmu pada setiap masyarakatnya, dan juga menurunnya hilang kesadaran atas ilmu, atas kebodohan itu musuh bagi mereka. Dengan begitu tergugahlah pada diri kami untuk mengangkat sebuah judul, pentingnya menuntut ilmu dan meningkatkan keimanan kita. Dari sini kami mengambil sepenggalan ayat yang akan menjelaskan tentang tema ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 29 lembar kedua kaca kedua, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama' tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menggunakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang Maha mengetahui bagaimana alam semesta ini diciptakan. Tidaklah kalian dilarang untuk mengetahuinya. Sekedar akal dan tenaga yang ada pada kalian, yang ada pada kita, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan rasa percaya kita atas zat tersebut yang Maha mengatur segalanya. Dan dari ayat ini dapat kita ambil, dapat kita mengerti bahwasannya dalam menciptakan Allah atas alam semesta ini, dengan diciptakannya bintang-bintang dan juga bumi ini, dan juga kejadian-kejadian langit, itu semua adalah memakai zaman dan waktu. Tatkala yang teratur berada daripada apa yang ada pada zaman dan waktu kita ini. Karena waktu dan zaman karena waktu dan zaman kita ini memiliki sifat yang sangat terbatas. Kita tidak mengetahui betapa banyak matahari di luar sana yang beredar dalam porosnya. Dan juga kita tidak dapat mengetahui betapa banyak matahari lagi di sana yang beredar dalam hitungannya sendiri. Itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Penelitian yang kita lakukan hanya untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Tatkala dalam kalangan umat terjadi kejanggalan atas perasaan keberagamaan, yang mana pendidikan yang kita alami, pendidikan yang kita lalui atas alam semesta terkadang hanya untuk menghilangkan eksistensi wahyu. Padahal dalam Al-Quran, khususnya pada ayat ini, ditegaskan dan sebagai peringatan bahwasannya alam semesta ini, bahwasannya bumi ini beserta isinya diciptakan untuk kita semua. Dengan begitu, wajiblah bagi kita, patutlah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah ketika menciptakan bumi ini, mengadakan bumi ini seisinya untuk kehidupan kita, dan kemudian menghadapkan amar perintahnya kepada langit yang 7 itu. Namun, apakah langit yang 7 itu? Apakah langit yang 7 itu ada dengan kenyataannya? Atau hanya sekedar mengikuti undang-undang kebahasaan Arab yang bermakna 7 itu banyak? Dan bagaimana Allah menghadapkan amar perintahnya itu terhadap langit yang 7? Itu semua tidak dapat kita ketahui. Maka dari situ, marilah kita bersama-sama sebagai pemuda generasi bangsa, marilah kita bersama-sama menuntut ilmu tentang kerahasiaan alam ini, sehingga kita dapat kian lama terdapat dalam benak kita akan kehebatan alam semesta ini dan meningkatnya iman kita atas Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.